Halo, hari ini kita akan menyelami bab 10 dari buku The Storyteller Secret. Fokus kita kali ini ke satu orang nih, Bryan Stevenson. Dia pengacara hak sipil. Yang luar biasa, pidatonya di TED itu dapat standing ovation paling lama sepanjang sejarah TED loh. Keren banget kan? Betul. Dan kita mau bedah nih, apa sih rahasianya? Kok bisa sampai sehebat itu? Iya, kita mau bongkar bareng-bareng, sumbernya spesifik ya, cuma dari bab 10 ini. Misi kita ya mengungkap lah gimana sih kekuatan cerita itu bisa sampai ngubah pandangan orang. Yep, betul sekali. Kita lihat gimana bab ini membedah struktur pidatonya, terutama soal sisi emosionalnya. Itu kunci keberhasilan Stevenson katanya. Dan yang menarik nanti, proporsi antara cerita sama data di pidatonya, itu yang agak beda. Oke deh, mari kita bongkar ya. Bab ini kan menyoroti Bryan Stevenson. Siapa sih dia sebenarnya? Apa yang bikin dia istimewa sebagai pembicara selain soal TED tadi? Dia itu pengacara hak sipil. Gigih banget. Ada cerita menarik juga. Waktu kecil, neneknya sering bilang, "Saya rasa kamu spesial." Kayaknya itu ngefek rasa percaya dirinya ya. Oh, jadi ada pengaruh dari kecil ya? Iya, terus gaya bicaranya itu katanya terinspirasi dari pendeta di gereja masa kecilnya. Jadi penuh perasaan, personal gitu, dan meyakinkan banget. Nah itu dia, penuh perasaan. Ini nyambung nih ke analisis pidato TED-nya, ya kan? Biasanya kan kita mikir kalau mau meyakinkan orang, apalagi soal hukum gitu, wah pasti butuh banyak data, logika, logos lah istilahnya. Persis, banyak yang mikir gitu. Tapi analisis di bab ini nunjukin hal yang agak lain. Pidato Stevenson ini dianalisis pakai 3 kunci persuasi Aristoteles. Pathos, itu emosi atau cerita. Terus logos, yaitu logika analisis. Sama ethos, kredibilitas pembicaranya. Lalu hasilnya gimana? Hasilnya itu cukup mengejutkan. Ternyata 65% isinya itu pathos. 65%. Iya, 65%. Isinya cerita pribadi, contoh nyata yang nyentuh banget. Logosnya jauh lebih sedikit porsinya. Wah, ini menarik banget. Serius nih, 65% cerita dari seorang pengacara hak sipil. Itu kan kayaknya melawan arus pemikiran umum ya. Biasanya kan kita dijejali data terus kalau argumen hukum. Terus, kenapa kok ini efektif banget menurut dia? Sampai bisa bikin orang standing ovation lama gitu. Nah, menurut bab ini, Stevenson sendiri bilang kalau hampir semua kesuksesannya itu bergantung pada kemampuan dia bercerita. Terutama cerita yang efektif buat melawan prasangka orang. Oh, jadi cerita itu senjatanya ya? Bisa dibilang gitu, menurut dia, cerita itu bikin orang nyaman dulu, bikin mereka peduli. Baru deh, setelah itu mereka mau diajak ikut dalam perjalanan memahami suatu isu. Jadi hatinya dulu yang disentuh, baru pikirannya diajak kerja. Makanya investasinya lebih dalam daripada cuma dengerin data. Masuk akal sih. Jadi bukan berarti data nggak penting sama sekali kan ya? Bukan gitu. Data tetap penting, tapi urutannya dan mungkin porsinya Cerita yang buka pintu gitu ya? tetap. Dan ini ada dukungan ilmiahnya juga loh, dikutip di bab ini, dari neuroscientist Paul Zak. Dia bilang, cerita yang menarik, yang ada pemicu emosionalnya, itu beneran mengubah kimia otak kita. Wah, sampai segitunya ya kimia otak. Iya, bikin kita jadi lebih percaya, lebih gampang memahami, dan lebih terbuka sama ide-ide baru. Jadi, cerita itu bukan cuma hiasan pemanis data, tapi kayak fondasinya gitu, biar datanya bisa masuk dan dipahami lebih dalam. Oke, oke. Ini jadi pelajaran penting banget nih buat kita semua ya. Buat Anda juga yang mungkin sering perlu ngasih penjelasan atau meyakinkan orang lain. Di kerjaan atau dimanapun lah. Betul banget. Jadi, inti dari penelaahan bab 10 ini yaitu tadi, kekuatan luar biasa dari cerita yang menyentuh hati. Pathos. Malah mungkin bisa lebih kuat dari data mentah, logos, kalau tujuannya mau mengedukasi dan menggerakkan orang. Jadi pembicara inspiratif yang mau mendidik itu malah mendedikasikan porsi besar ya. Tadi 65% lebih buat cerita. Iya, mereka bangun hubungan emosional dulu, baru deh ngasih fakta atau edukasi. Bukan berarti data dibuang ya, tapi timing dan porsinya itu kuncinya. Sentuh hati dulu, baru ajak mikir. Persis. Koneksi emosional itu jadi semacam jembatan lah ya, biar fakta dan logika bisa nyebrang dan diterima. Apalagi kalau tujuannya kayak Stevenson, mau mengubah pandangan orang, menggerakkan mereka.
Tentu kredibilitas atau etosnya juga penting ya, dan datanya juga pasti disiapin. Cuma ceritanya ini yang jadi ujung tombak di depan. Benar. Kisah Bryan Stevenson ini jadi contoh nyata gimana keseimbangan yang pas dengan penekanan kuat di cerita bisa bikin dampak yang fenomenal. Bikin orang tergerak banget. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan di rumah ya. Gimana caranya Anda bisa lebih sadar menyeimbangkan antara ngasih fakta sama pakai cerita dalam komunikasi Anda sehari-hari? Baik itu di kerjaan atau mungkin di kehidupan pribadi Anda. Ada nggak sih keyakinan kuat yang pengen Anda ubah di orang lain yang mungkin bakal lebih efektif kalau didekati lewat cerita personal yang tulus daripada cuma ngasih data melulu? Itu dia tadi penelahan kita kali ini, menggali rahasia pencerita ulung dari bab 10, The Storyteller's Secret. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.